Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Rizky Adila. Saya dari kelas 1D dan saya dari Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, yang saya hormati kepada Bapak dosen Abdul Ghafur SAG MA selaku dosen mata kuliah yang saya hormati. Tak lupa dengan teman-teman yang kami sayangi. Dalam topik ini, saya ingin menjelaskan bagaimana tanggung jawab orang tua dalam istiqomah. Tanggung jawab orang tua dalam istiqomah itu menurut Islam, istiqomah adalah konteks konsisten dan dalam menjalankan ajaran agama dan tetap berada di jalan yang benar. Dan tanggung jawab itu bagaimana tanggung jawab orang tua yang mendidik anaknya supaya anaknya beradab, supaya anaknya mempunyai akhlak yang baik. Jadi di istiqomah dalam konteksnya itu Islam berarti konsisten dalam menjalankan ajaran agama dan tetap berada di jalan yang benar. Bagi orang tua yang menjalankan istiqomah anak adalah tanggung jawab yang sangat penting karena mereka panutan pengarah bagi anak-anaknya. Jadi ada beberapa aspek yang saya ingin jelaskan di video ini. Ada beberapa contoh. Jadi, satu, menjadi contoh teladan orang tuanya. Kenapa orang tua harus menjadi teladan untuk anak-anaknya? Karena orang tua adalah contoh untuk anak-anaknya. Jadi ada pepatah yang bilang, jadi kayak ibumu adalah gurumu di rumah. Jadi bagaimanapun orang tua, walaupun ada guru di sekolah atau kampus, jadi orang tua ini harus mengajari bagaimana anaknya untuk punya adab, akhlak yang baik, dan beribadah yang benar-benar tekun. Jadi contoh yang baik menjalankan ibadah itu karena kita mungkin banyak di rumah kita tuh seperti kayak anak yang malas beribadah, ngelawan orang tuanya, nggak mau nurut sama orang tuanya, mesti banyak. Dan juga Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, dan Tuhanmu perintahkanlah kepada segenap anakmu supaya mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengajarkannya. Jadi kayak ayat ini menegaskan bahwa orang tua harus mendidik anak-anak mereka untuk melaksanakan sholat yang merupakan salah satu pilar penting bagi agama. Dengan menunjukkan kepatuhan dan keikhlasan dalam ibadah, anak-anak lebih terdorong bagaimana mengikuti jejak orang tuanya, bagaimana patuh pada orang tuanya. Jadi ada contoh yang kedua, memberikan pendidikan agama yang baik. Agama yang dimaksud dengan baik itu pendidikan yang untuk membentuk karakter, akhlak kepada anak. Orang tua harus aktif dalam mendidik anak tentang ajaran Islam, karena itu termasuk adab, akhlak yang baik. Karena nanti anak-anak itu pasti kayak nanti kayak di TK-nya kan pasti anak-anak itu dia mempunyai teman. Bagaimana dia dengan temannya, dengan gurunya itu mempunyai adab dengan sopan santunnya. Dan saya pernah mendengar hadis. Dalam hadis itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Nah, itu dari Bukhari dan Muslim. Kan ini menunjukkan bahwa orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas spiritual anak-anak mereka. Karena itu penting bagi orang tua untuk menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya dengan baik. Karena nanti kan anak-anak itu berinteraksi bagaimana dengan teman-temannya, bagaimana dengan lingkungan rumahnya. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, dengan adanya adab dan akhlaknya yang baik, itu kita harus memilih, sebagai orang tua itu harus memilih lingkungan yang benar-benar baik, baik pertemanannya, baik bagaimana melihat teman-temannya. Kan karena anak-anak itu masih di bawah pengaruh gitu kan, jadi kayak kita tuh harus mendorong dengan kebaikan-kebaikan yang lingkungannya juga harus baik, karena bisa terpengaruh dan bisa mengikuti dengan yang lingkungannya yang baik, yang mengikuti ke agama, ke akhlak yang baik, beribadah dengan baik. Dan nah, orang tua juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, karena bagi anak-anak dalam menjalankan ajaran Islam ini termasuk memilih teman. Nah, teman itu harus dipilih, karena sekarang kan banyak nih kayak teman tiktokers kan, joget-joget atau gimana. Nah, itu kan seperti itu kan pengaruh negatif. Nah, makanya kita dengan orang tua itu kita harus memilih gimana nih. Mungkin kan ada ya teman-teman di masjid-masjid atau di sekitar rumahnya tuh kayak banyak anak-anak yang ikut pengajian di sore harinya. Nah, kita harus memilih lingkungannya itu. Walaupun kita belum tentu baik, tapi kita akan mengikuti, akan berpengaruh dengan teman-teman yang seperti itu, dan kita akan jauh lebih baik. Dan itu kan nilai-nilai Islam. Lingkungan yang baik dapat membantu anak merasa nyaman, karena dengan adanya dalam beribadah, berinteraksi, dan memiliki pemahaman agama. Ada Quran surah Al-Ankabut 69. Dan tetaplah kamu di jalan yang telah ditentukan oleh Tuhanmu. Dan berarti ayat ini kan menunjukkan pentingnya konsistensi dan komitmen dalam menjalankan ajaran yang di lingkungannya, yang mendukung dan memperkuat komitmen tersebut. Seperti kayak tadi yang kita ngaji terus, jadi kita kan malas ngaji nih. Nah, ada teman-teman nih yang mengikuti kayak mau ngaji bareng. Nah, pasti kan itu kan ada komitmen kan untuk masa depan yang lebih jauh lebih baik. Nah, seperti itu. Dan contoh keempat, ada memotivasi dan memberi dukungan. Dalam memotivasi dan memberi dukungan ini, orang tua juga harus memberikan motivasi dan dukungan kepada anak-anaknya dalam menjalankan ibadah dan amal soleh. Pujian dorongan ketika anak-anak melakukan hal yang baik dapat meningkatkan semangat. Karena adanya motivasi dari orang tua, karena ada memberikan dukungannya, karena orang gimana kita bisa menjadi orang tua, karena orang tua juga harus punya pendidikan bagaimana untuk masa depan anak-anaknya. Mungkin kan sekarang kan banyak kayak hamil di luar nikah atau gimana, kan mungkin di luar sana juga banyak orang tua yang tidak tahu pendidikan atau gimana. Makanya kita harus mempunyai pendidikan untuk anak-anak di masa depan kita. Terus ada doa dan harapan. Tidak kalah penting, orang tua harus senantiasa berdoa untuk istiqomah anak-anaknya mereka, karena di seiring jalannya anak untuk masa depannya pasti kan dia harus mempunyai ridho orang tua, gimana orang tuanya bisa berdoa untuk anak-anaknya untuk masa depan yang lebih baik. Karena ada Quran surah
Furqan 74, ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan yang menyejukkan hati. Doa orang tua memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan meminta petunjuk serta keberkahan untuk bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan. Nah, itu menurut saya. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.